nama saya Astir Amawati, STMSI. Saya dosen tetap di program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Bisnis Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kimia Dasar. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Teknik Elektro semester 1 dengan kode mata kuliah TE101 berbobot 3 SKS diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan pemahaman fundamental terhadap prinsip-prinsip kimia yang relevan dalam bidang teknik. Materi perkuliahan mencakup tentang peran ilmu kimia di bidang teknik elektro, istilah-istilah ilmu kimia, struktur atom dan sistem periodik, ikatan kimia, stoikiometri, dan hukum-hukum dasar kimia, termodinamika, kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, serta sifat larutan dan elektrokimia. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari konsep korosi dan perlindungan material yang memiliki aplikasi penting dalam rekayasa elektro dan teknologi material. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sifat-sifat dasar bahan dan reaksinya yang dapat diterapkan dalam analisis dan pengembangan perangkat elektronik, sistem tenaga listrik, serta teknologi semikonduktor. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 5, CPL 6, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran ilmu kimia dalam teknik elektro. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dalam ilmu kimia, hukum-hukum dalam ilmu kimia, struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, serta elektrokimia. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar kimia melalui material padat, termodifikasi, dan aplikasinya. CPMK 4, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dasar kimia dalam studi kasus yang relevan. Utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di sistem LMS ITB Riau, serta interaksi langsung yang dilaksanakan saat tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaboratif, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Asesmen ataupun penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen
formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku referensi karya ahlinya serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah proses video pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar dengan materi pada pertemuan pertama, yakni peran ilmu kimia di bidang teknik elektro. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masih pertemuan pertama ya. Selamat datang berarti ya mahasiswa baru Teknik Elektro Institut Teknologi Bisnis Riau. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, perkenalkan nama saya Asdia Rahmawati. Saya mengampu mata kuliah Kimia Dasar. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan, kita kontrak perkuliahan dulu ya. Oke, pada mata kuliah Kimia Dasar, capaian pembelajaran yang harus kita capai itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran kimia dalam teknik elektro. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah kimia, ilmu kimia, hukum kimia, serta ada struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, dan elektrokimia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar kimia meliputi material padat, termodifikasi, dan aplikasinya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dasar kimia dalam studi kasus yang relevan. Oke, untuk kontrak perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 itu UTS, ujian tengah semester. Pertemuan ke-16 kita ada namanya UAS atau ujian akhir semester. Dan untuk pertemuan perkuliahan kita ada 14 kali pertemuan berarti ya. Untuk penilaian kita sepakati dulu. Kita ada absensi, ada penilaian tugas, ada UTS, ada UAS. Masing-masing itu ada ubah nilainya. Tapi saya berikan di akhir saja. Oke, untuk pertemuan hari ini kita langsung ke materi. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang peran ilmu kimia dalam teknik elektro. Jadi ada yang tahu nggak kimia itu apa? Ada yang pernah belajar nggak? Tahu? Tahu. Jadi yang kedua, tahu nggak apa peran ilmu kimia itu di bidang elektro? Apa tuh Bu? Nah, kita lanjut ya. Ini dia. Jadi peran ilmu kimia itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang dialami oleh suatu materi, di mana materi itu merupakan segala hal yang ada di alam semesta.
Tahu nggak apa-apa aja yang ada di alam semesta ini? Ya, ya. Ada seperti materi itu sekarang apa dulu? Ada yang tahu nggak apa itu materi? Atom ya, contohnya sifat-sifat atom. Apalagi zat-zat juga ada di dalam di dunia ini kan? Ada lagi? Kalau ke elektronnya, nggak tahu? Nah, kita lanjut aja dulu. Jadi secara keseluruhan kita tahu ilmu kimia itu disebut juga dengan central science ya. Jadi semua yang mencakup dengan ilmu fisika, biologi, geologi itu juga bisa disebut dengan central science. Oke, dari gambar itu udah nampak ada proton, nukleus, elektron dan neutron. Oke, kita lanjut tadi ilmu kimianya. Sekarang elektro. Kalian udah masuk ke dalam prodi teknik elektro. Apakah kalian tahu apa itu elektro? Teknik elektro. Udah di searching nggak sebelum kalian masuk ke prodi teknik elektro? Udah ditanya-tanya atau udah dicari-cari nggak apa itu teknik elektro? Bahasa Inggrisnya teknik elektro apa? Engineering, Bu. Electrical engineer. Benar ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi teknik elektro itu adalah cabang ilmu yang mempelajari atau cabang ilmu teknik yang mempelajari mengaplikasikan listrik, elektronika, elektromagnetisme untuk mengembangkan sebuah sistem perangkat dan teknologi yang berkaitan dengan aliran energi dan informasi. Itu yang disebut dengan teknik elektro. Jadi teknik elektro ini banyak cabangnya juga. Nih lihat, yang pertama adalah tenaga listrik, elektronika, sistem kontrol, telekomunikasi dan komunikasi sinyal, instrumentasi dan sensor, terus ada mikroelektronika. Nah, dari keenam cabang ilmu ini ada lagi energi terbarukan juga termasuk ke dalam teknik elektro. Nah, dari keenam atau tambah satu lagi ada 7 tadi itu cabang dari atau konsentrasi dari teknik elektro. Teman-teman semua ada nggak yang tahu dari ketujuh itu? Misalnya tenaga listrik itu mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Tenaga listrik atau power engineering mempelajari tentang pembangkit listrik. Terus contohnya PLTA, gardu induk. Jadi tenaga listrik atau power engineering itu adalah arus kuat ya. Yang kedua ada elektronika. Jadi di kampus kita yang saat ini kita masih konsentrasinya adalah elektronika ya. Elektronika itu fokus pada desain pengembangan sirkuit elektronik, contohnya seperti rangkaian amplifier, sensor, terus penguat sinyal, itu untuk elektronika. Ada sistem kontrol juga, telekomunikasi, instrumentasi dan mikroelektronika. Oke, yang ini kita tidak usah fokus ke sini, kita fokus ke hubungan antara ilmu kimia dan teknik elektro. Kita lanjut. Hubungan antara ilmu kimia dengan teknik elektro itu yang pertama, teknik elektro itu banyak namanya perangkat-perangkat elektro kan, seperti kabel. Kabel itu apa susunannya? Struktur di dalam kabel itu apa? Pernah megang kabel? Nah, apa yang ada di dalam kabel itu? Udah dibuka kabelnya? Tembaga. Terus lapisan luar bagian kabel itu apa? Karet. Itu pembungkus kan? Sekarang dasar material dan sifat listrik antara karet tembaga itu disebut dengan, kalau misalnya tembaga disebut dengan konduktor. Kalau bagian karetnya disebut dengan isolator. Berarti kesimpulannya konduktor adalah
Yang tahu? Ya Bu, Ya, silakan. konduktor itu Bu yang bisa mengantarkan listrik Bu, sedangkan isolator itu yang tidak bisa mengantarkan listrik. Oke, benar ya. Siapa namanya? Ervin Bu. Ervin. Oke, kasih aplaus dong dulu. Oke, jadi benar ya, konduktor itu adalah alat penghantar listrik yang baik yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi tembaga itu juga termasuk konduktor, itu termasuk juga zat atau alat kimia ya, tembaga. Terus ada plastik juga ada kimianya. Yang kedua, peran kimia dalam semikonduktor itu hubungannya. Ada yang tahu itu apa itu semikonduktor? Contohnya apa? Kalau semikonduktor apa contohnya? Silikon termasuk ke dalam semikonduktor. Germanium juga masuk ke dalam semikonduktor. Itu juga itu sebenarnya kimia murni ya. Terus yang ketiga, reaksi elektrokimia sumber energi juga ada hubungannya dengan teknik elektro. Korosi, zat-zat kimia itu kan kalau terpapar matahari akan berkarat. Kayak tembaga atau besi itu kalau kita letakkan di suhu luar ruangan, kena matahari, kena hujan, terjadilah karatan. Itu juga termasuk hubungan antara kimia dan elektro. Sensor dan transducer berbasis kimia, manufaktur, komponen elektronik, kimia dalam penyimpanan dan transmisi energi. Terus ada juga namanya dampak lingkungan dan etika atau B3 ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya Bu. Ya, paham ya? Paham Bu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan hari ini? Hubungan antar kimia tadi dengan elektro, kesimpulannya adalah ya. Jadi kesimpulannya kimia itu menjelaskan apa dan bagaimana bahan itu bekerja. Sedangkan elektro merancang bagaimana energi dan informasi dikendalikan. Itulah kesimpulan dari hubungan antara kimia dan teknik elektro. Tidak ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak. Oke, tadi di awal perkuliahan saya ada membahas tentang sistem penilaian, total bobot persentase untuk penilaian. Ada yang saya rekomendasikan, kita disepakati ya, absensi 10%, tugas 25%, UTS 30%, UAS 35%. Sepakat? Sepakat ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya Bu. Ada? Jika tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu 1 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah RPS untuk mata kuliah kimia dasar, kode mata kuliah TE 101. Pada RPS ini dijelaskan capaian pembelajaran, ada CPL 3, CPL 5, CPL 6, dan CPL 8. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Ini ada korelasi antara CPL terhadap CPMK. Di RPS juga dijelaskan deskripsi singkat mata kuliah untuk mata kuliah kimia dasar. Bahan kajian materi pembelajaran juga sudah tertuang di RPS. Untuk daftar pustaka juga ada di RPS. Saya memakai daftar pustaka utama dan pendukung. Ada 2 daftar pustaka utama dan ada 2 lagi pustaka pendukung. Untuk pertemuan perkuliahan di RPS sudah jelaskan kita tatap muka ya, pertemuannya tatap muka selama ada 3 SKS.
Metode pembelajarannya collaborative learning dan tanya jawab. Di RPS sudah tertuang dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Di dalam RPS juga sudah ditentukan kapan kita melaksanakan kuis. Di kuis itu ada di pertemuan 5, ya, pertemuan 6 lanjut dengan materi. Untuk semua pertemuan yang ada di perkuliahan, semuanya sudah tertuang di RPS dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, termasuk UTS dan UAS. Untuk penilaian, bobot penilaian juga ada dicantumkan di RPS ya. Ada 7,2% pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga, selanjutnya pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-16. Oke, mungkin itu saja RPS yang bisa saya sampaikan. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Kimia Dasar pada program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Bisnis Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.